kehadiran kita hari ini dengan kesehatan yang dikalian Allah itu adalah mengucapkan merupakan daripada syukur nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Sebelum pelajaran kita mulai, paling tidak Ibu akan mengabsen kalian dulu. Semoga pada hari ini kalian hadir, karena Ibu lihat hari ini semuanya pada hadir. Alhamdulillah kalian sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun ya. Terus yang langsung saja kali sudah hari kita akan mulai pelajarannya. Hari ini yang kita bahas adalah pergaulan bebas dan mendekati zina. Sebelum Ibu menjelaskan materi yang akan Ibu jelaskan pada hari ini, yang jelas kalian pada sudah paham dan tahu di dalam pemikiran kalian bahwasanya apa sih yang kalian mengerti dan kalian pahami tentang pergaulan bebas. Oke, yang pertama, pengertian daripada pergaulan bebas. Nah, dijelaskan tadi, pergaulan bebas itu adalah diambil kata dari pergaulan dan bebas. Yang mana dari kata pergaulan dan bebas? Kalau pergaulan itu berarti antara satu individu satu dengan individu lain, atau interaksi antara teman kalian satu dengan yang lainnya, itu namanya pergaulan. Yang dikatakan bebas itu adalah pergaulan yang tidak memiliki namanya melanggar norma agama, yang mana tidak mengatur kaidah agama. Kan agama sudah mengajarkan pergaulan kita harus dengan pergaulan kita harus membatasi dengan norma agama. Nah, jadi arti dari pergaulan bebas itu adalah proses interaksi antar satu individu dan individu lain, atau individu satu dengan atau kelompok satu dengan kelompok yang lain, itu dikatakan pergaulan. Nah, ada dalilnya. Dalilnya adalah dalam surat An-Nisa ayat 30 sampai 31 dan hadis riwayat Bukhari. Ada hadis riwayat Bukhari ya. Itu dalilnya dari akidah dari nakli. Dari salah satunya itu kita jelaskan bahwasanya dari pergaulan bebas itu ada memiliki beberapa ciri. Ciri-ciri yang pertama adalah menghamburkan harta. Nah, siapa yang paham tentang menghamburkan harta? Menghamburkan harta itu menghamburkan. Kalau menghamburkan berarti membuang-buang uang atau membuang-buang harta kita tanpa memiliki tujuan, tanpa memiliki namanya manfaat. Nah, itu namanya menghamburkan uang. Membeli sesuatu tanpa kita pikirkan, membeli sesuatu tanpa harus kita ada manfaatnya atau tidak. Yang ciri yang kedua adalah berbuat tanpa perhitungan, atau menurut ajaran bertindak sesuatu itu tanpa memikirkan efek daripada tindakan positif maupun tindakan negatif. Maksudnya dampak positif maupun dampak negatif. Itu yang ciri yang kedua. Ciri yang ketiga adalah terjerat kepada pesta hura-hura. Jadi maksudnya pesta hura-hura, pesta tanpa memikirkan manfaatnya. Ini kalau saya mengadakan pesta ada manfaatnya, itu dikatakan pesta hura-hura. Terus terjerat karena pesta hura-hura, kebanyakan pesta hura-hura itu ada seringkali terjerat namanya narkoba. Kenapa terjerat narkoba? Karena dengan adanya pesta, anak muda zaman sekarang selalu memikir yang penting saya happy. Nah, itu saya salah sebenarnya ya. Karena ada usia remaja sekarang ini pasti pikirannya dasar yang penting saya happy, tidak memikirkan dampak positifnya, dampak negatifnya, bukan dampak positif tapi dampak negatifnya. Terus yang selanjutnya ciri-cirinya berperilaku tidak sesuai dengan norma agama dan norma masyarakat. Nah, maksudnya norma agama adalah tidak sesuai dengan norma agama. Norma agama itu adalah norma yang tidak sesuai di dalam agama. Salah contoh. Tadi satu adalah seks bebas, itu kan betul norma agama. Di masyarakatnya segala sesuatu kegiatannya tidak memikirkan kalau saya melakukan sesuatu ini kira-kira masyarakat di lingkungan saya mau mengaruhi itu maksudnya. Terus berpakaian yang terbuka atau berpakaian tidak syar'i. Nah, berpakaian tidak syar'i atau istilahnya zaman sekarang istilahnya trend fashion. Jadi sekarang banyak sekali yang trend fashionnya adalah dari pihak maksudnya bukan dari Indonesia. Jadi yang kita pikirkan adalah fashionnya. Kalau remaja sekarang itu kalau berpakaian selalu mengatakan fashionnya bagaimana? Nah, fashion itulah yang harus tidak boleh kita inginkan ya. Jadi boleh kita
harus yang syar'i, jangan istilahnya you can see you, silakan lihat gengsi saya seperti itu. Terus selanjutnya, ciri yang selanjutnya adalah berpikir dan bertindak sesat. Nah, berpikir dan bertindak sesat atau mengabaikan apa yang harus kita laksanakan gitu. Mas, apa yang harus kita abaikan untuk masa depan kita gitu. Kira-kira untuk masa depan saya ini mau pengaruh atau tidak? Jangan nanti pada saat kita sudah tua kita akan menyesal. Pendidikan itu sangat penting. Terkadang anak muda sekarang karena pemikiran seperti ini ya, ingin mendapatkan uang ya, uang salah satunya karena ini tadi tergiur dengan uang banyak, yang penting saya dapat uang, tapi tidak memikirkan ke depan. Kira kalau saya butuh sekolah, tentunya butuh sekolah, kira-kira masa depan saya, bukan berarti masa depan dijamin. Insya Allah sama Allah dijamin rezeki kita. Tetapi tidak masa depan segala sesuatu tindakan kita harus kita pikirkan. Terus yang selanjutnya adalah jenis pergaulan bebas. Jenis-jenis pergaulan bebas. Salah satu adalah jenis dari pergaulan bebas itu adalah seks. Kenapa seks? Salah satu jenisnya. Nah, seks itu seks bebas. Jadi seks bebas terkadang dengan remaja satu dengan remaja lain saling berterima kasih bebas. Kenapa? Ada penyebabnya apa? Penyebab salah seks bebas itu adalah salah satu pengertian dari seks itu sendiri adalah laki-laki dengan perempuan melakukan hubungan suami istri tanpa ada ikatan pernikahan gitu. Itu namanya seks bebas. Penyebabnya apa sih sampai terjadi seks bebas? Pertama adalah dampak daripada iman kita tidak kuat atau istilah di sekitar kita dan keimanan kita, keislaman kita tidak kuat dalam arti, maka dari itulah iman agama kita harus kita kokohkan. Jadi supaya kita mendekatkan diri kepada Allah, jangan sekali. Jadi suatu tindakan apapun itu harus kita pikirkan. Yang kedua karena larut dengan rujukan teman. Terus yang kedua adalah kurangnya perhatian dari keluarga. Nah, karena salah satu dampak yang selain lingkungan, masyarakat, teman adalah keluarga. Kenapa itu keluarga penting? Karena keluarga madrasah yang ada di dalam diri anak-anak itu adalah orang tua, terutama adalah ibu. Jadi segala sesuatu kegiatan kita setidaknya harus dikontrol oleh orang tua. Bagaimana supaya tidak terjadi seks bebas itu? Ada caranya. Nah, cara mengatasinya yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah memberi pendidikan agama. Bagaimana pendidikan agama? Setidaknya kita banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah, terus banyak-banyak berteman kepada orang yang temannya juga bagus untuk membawa diri kita. Kita juga harus bertaklim. Kalau nggak ketahui paling tidak ada pengajian atau di sekolah ada kegiatan agama di sekolah atau di masjid kita di masjid kan ada selanjutnya. Jenis yang kedua adalah narkoba. Karena ingin penasarannya, ingin mencoba yang namanya khamar, akhirnya kali minum. Nah itulah akhirnya kita terjerumus ya. Jadi cara mengatasinya bagaimana? Sama yang pertama adalah karena kurangnya atau minimnya lingkungan itu selalu. Kontrol dari keluarga juga sama. Di lingkungan sekitar dalam teman kita tuh, karena kurang kontrol dari masyarakat itu salah satunya adalah sampai kita terjerumus daripada menjadi narkoba atau jenis minuman keras. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasi sama enggak? Bahwasanya kita yang cara mengatasi adalah kita mendekatkan diri kepada Allah dari agama kita. Terus kontrol di orang tua. Kontrol di orang tua. Terus berteman kepada orang yang berakhlaknya baik. Terus kontrol daripada masa kita sekarang membahas ya sudah tadi menunjukkan ciri-cirinya. Kita membahas masalah akibatnya. Akibat pergaulan bebas itu ada 3, ya kan? Ada 3. Yang pertama terhadap diri sendiri. Yang kedua terhadap keluarga. Yang ketiga adalah terhadap masyarakat. Nah, kalau terhadap diri sendiri, akibat dari pergaulan bebas itu ya akibat untuk diri kita sendiri. Yang pertama agar dia ada diri kita merugi. Kenapa diri kita merugi? Ruginya karena itu tadi, karena berdampak pada diri kita sendiri akibat daripada pergaulan bebas gitu ya. Dampaknya banyak gitu kalau begitu. Pertama, kita
karena kalau tidak minum kita adalah sako atau sako, berarti kalau tidak minum itu akhirnya kita ketergantungan gitu. Nah, ya. Yang kedua akibat daripada keluarga. Hubungan keluarga ibu, bapak atau paman, nenek itu menjadi renggang. Kenapa menjadi renggang? Karena kita sebagai anak semestinya gitu ya. Orang tua kan sudah mengingatkan, tapi karena sebagai diri kita yang anak sekarang kan kalian adalah dari masa remaja, sekarang posisi dari masa puber. Sudah kalian seperti ini, puber karena SMA nya. Itu masa-masanya kalau untuk diberitahu, dikasih tahu atau dikasih arahan bahwasanya apa yang kamu lakukan salah, tidak akan pernah namanya mengatakan dirinya adalah egonya ego. Nah, sehingga dengan kaidah kalau tidak dengarkan nasihat orang tua, akhirnya hubungan kita dengan orang tua kita menjadi renggang. Renggangnya apa? Di rumah yang jelas tegur sapa antara ibu dengan anak atau ibu dengan kalian pasti ada namanya kak yang namanya pak cemburu atau istilah bimoli, bibir monyong atau senti. Nah, kan kalian kan semua selama remaja sekali gitu, bimoli, bibir monyong itu salah satunya, kan? Nah, kalau bagi dampaknya itu dari keluarga seperti itu. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan kalau kalian tidak merasa apa yang dilarang oleh orang tua, kalian tidak mau. Nah, dari situlah kita sebagai anak, kalau dari keluarga kita dinasihati, didengarkan. Karena di masa kalian sekarang ini, itu masa-masanya kalian menghadapi yang namanya masa transisi, masa itu merasa dirinya yang paling benar. Terus yang bagi dampaknya bagi masyarakat, apa dampak masyarakat? Ya just seperti ini. Itu anaknya si ini, ya, melakukan seperti ini, bagaimana dengan kehidupannya, bagaimana dengan orang tuanya, ya. Berarti yang salah adalah orang tuanya, anaknya sini loh melakukan seperti ini. Itu adalah dampak daripada masyarakat. Jadi kontrol diri kita itu yang pertama tuh dari diri sendiri, masyarakat atau keluarga. Itu selalu kontrol diri kita gitu. Jadi dibagi siapa cermin diri kita gitu. Cermin diri kita tuh ya orang lain. Kita pengen katakan orang lain. Kalau mengatakan diri saya, ibu mengatakan diri ibu baik, tapi belum tentu di sekitar saya mengatakan saya baik. Seperti itu juga untuk kalian. Jadi kontrol diri kita itulah yang mengatakan bahwasanya bagaimana kehidupan kita, itulah dengan kontrol diri kita. Ya, jadi itu adalah dari akibat pergaulan kita sendiri. Jadi dari diri kita sendiri rugi, yang perempuan hamil gitu kan rugi. Kalau masih zaman sekolah belum habis, belum selesai, kalau sudah teknik hamil duluan gitu ya kan. Nah, akibatnya apa? Putus sekolah. Terus dari keluarga kita sering kelahi sama orang tua, di rumah tidak harmonis. Terus dari masyarakat kita jadi cimohan, jadi bahan bencingan, itu sebabnya. Nah, setelah akibat itu sekarang ada yang terakhir yang kita bahas adalah hikmah menjauhi pergaulan bebas. Bagaimana hikmahnya? Nah, hikmahnya dari ibu jelaskan tadi pengertiannya. Dari dalilnya sudah ada dalam surat An-Nisa 30-31. Terus dari riwayat Bukhari bisa tadi, terus dari jenisnya, ciri-cirinya dulu, baru jenisnya, gitu kan, baru akibatnya, gitu ya. Terus hikmahnya terakhir, kita bisa menghindari dari pergaulan bebas dari usaha tadi. Ada satu jenisnya tadi seperti seks, narkoba, seks, narkoba, kehidupan malam dan geng motor, gitu kan, seperti itu tadi. Kita terhindar dari itu, hikmahnya apa? Yang jelas kehidupan kita oleh Allah diridhoi. Kenapa dia Allah diridhoi? Karena dari akhlak kita yang baik, kehidupan kita yang baik, insya Allah kehidupan kita yang baik ya. Yang kedua adalah karena memperoleh pahala. Kata-kata Allah, karena kita tidak melakukan yang Allah larang. Kita tidak melanggar norma-norma yang diajarkan di dalam agama dan norma yang ada di dalam masyarakat gitu. Jadi kita dampaknya dalam kehidupan kita bagus. Terus dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kan kita sudah menghindari apa yang dilarang oleh Allah, tapi kita masuk apa yang diperintahkan. Nah, kita bicara Rasul. Terus terhindar dari dampak yang buruk, terutama dalam lembaga ini. Dengan adanya kita mengikuti norma yang ada, kita melanggar semua etika kita, alhamdulillah bagus di masyarakat. Jadi kita punya nama baik. Terus apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan tercapai.
Sudah paham? Sudah, Nah, Bu. oke. Kalau sudah paham, ada yang ditanyakan? Nah, sudah tidak ada yang ditanyakan. Insyaallah nanti minggu depan kita bahas yang lain. Sudah nggak ada. Insyaallah kalian sudah paham. Ibu akhiri materi Ibu.